Halo, selamat siang Sobat Kom. Assalamualaikum. Selamat siang di hari ini. Apa kabar Sobat Kom semua di hari Senin ini? Senang sekali. Seperti biasa di jam 2 siang ada program Parlamentaria Garapan Diskominfo Provinsi Kaltim bekerja sama dengan Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Dan semoga juga di hari Senin ini kabar Sobat Kom tetap semangat ya. Karena biasanya mengawali awal pekan ini pastinya sibuk sekali ya dengan berbagai kegiatan yang sempat tertunda mungkin di hari Sabtu dan Minggu. Tapi di kali ini di Parlamentaria mudah-mudahan juga bisa menemani waktu siang Sobat Kom ya, setelah sambil bekerja barangkali, karena bisa disaksikan melalui live stream di Facebook Rumah Diswe nomor 1 Kaltim maupun di Instagram Diskominfo Kaltim. Dan hari ini seperti biasa kita akan kedatangan tamu spesial luar biasa ya, tentunya para anggota-anggota dewan kita yang terhormat yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar kegiatan beliau dan juga seputar apa saja yang sudah dilakukan di komisi-komisi yang sedang beliau jalankan. Nah, saat ini saya sudah berada langsung di DPRD Kota Samarinda bersama dengan salah satu anggota Komisi 1 DPRD Samarinda yaitu Pak Joni Sinatra Ginting. Halo, selamat siang. Halo, Mbak. Saya manggilnya kayaknya Bang aja ya, Bang Joni ya, biar lebih akrab kayaknya ya. Soalnya semangatnya masih muda banget nih. Bener, memang kurang lebih aja. Apa kabar nih Bang? Sehat ya? Kabar baik Mbak, selalu. Wih, Ya, tentunya kami berharap juga semuanya, Mbak dan rekan-rekan juga semuanya baik ya. Wih, luar biasa. Nih Bang Ginting, Bang Joni. Tadi saya Bang Joni, sekarang Bang Ginting nih. Silakan, bisa aja ya? nggak apa-apa, boleh. Bang Joni, ini ibaratnya sekarang sudah menjadi anggota Dewan nih ya. Yeah. Kita mau lebih kenal dengan Bang Joni sendiri nih ya. Nah, sibuk nggak sih ini sebagai anggota Dewan nih? Semakin sibuk atau lebih sibuk lagi nih menjelang-jelang tahun-tahun politik nih? Iya, tentunya yang pertama, untuk saat sekarang memang kita berbeda dengan pada saat kita di luar dari DPRD dulu ya. Tentunya kesibukannya itu sekarang itu lebih fokus kepada masyarakat, bagaimana keluhan-keluhan mereka, terus untuk menghadapi tahun politik ini juga jauh semakin luar biasa. Padat ya? Padatnya sekali, ya. Hampir setiap malam dan setiap hari ya. Jadi kita harus keluar dan ya tentunya karena kita pendatang di sini, artinya newcomer baru satu periode. Banyak masyarakat yang belum mengenal kita untuk Dapil Utara dan Sungai Pinang. Iya, nah ngomong-ngomong nih belum banyak yang mengenal mungkin ya sosok seorang Bang Joni nih ya. Nah, perjalanan Bang Joni sendiri ini kemudian memutuskan bergabung di dunia politik nih seperti apa nih? Baik, wah ini pertanyaan menarik yang sebenarnya ini ada di benak saya dari dulu. Artinya begini, saya datang ke Kota Samarinda itu pertama adalah bertugas sebagai yang mengkomandoi sebuah perusahaan PT Astra otomotif ya. Saya diberi kepercayaan sebagai branch manager pada saat itu, tepatnya pada saat 98. Jadi saya diberi tugas pertama di Balikpapan. Setelah itu saya diberi tugas ke Banjarmasin, jadi hanya setahun saja jaraknya. Setelah itu 98 saya di Samarinda. Nah, jadi seperti itu. 98 saya di Samarinda, saya melihat cukup prihatin. Kayak 3 kota ini saya perbandingkan. Balikpapan, Banjarmasin, dan Samarinda. Ternyata Banjarmasin itu lebih parah sebenarnya pada saat itu ya. Pada saat itu. Parah apanya nih? Dari segi apa semuanya, nih? baik pembangunan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat cukup prihatin. Dan pada saat itu saya datang ke sana itu lagi zaman-zamannya pada saat memulai Krismon. Ya itu. Saya cukup prihatin dan saya langsung diberikan pindah tugas ke Samarinda. Pada saat di Samarinda, saya langsung memutuskan, wah ini Samarinda ini punya potensi yang luar biasa. Di Banjarmasin saya nggak punya pemikiran seperti itu. Di Balikpapan terlebih lagi, karena udah settle ya, kotanya sudah settle. Benar. Terus di Samarinda, saya melihat, wah ini banyak sekali potensi yang harus kita bangun. Prihatinnya masyarakat di sini dan cukup banyak. Daerah cukup kaya, cukup subur, tapi wah ini kasihan potensi-potensi dari masyarakatnya, ya seperti itu. Sehingga pada saat saya 98 ditugaskan di Samarinda, dan setelah itu tahun 2000 saya akan dipindah ke Manado. Saya langsung memutuskan bahwa saya harus keluar, dan saya harus berubah profesi. Jadi itu di tahun berapa itu Bang? Di tahun 2000. Di tahun 2000 ya? saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan Astra dan saya pindah ke kuadran. Jadi kalau misalnya mungkin Robert T. Kiyosaki itu menulis ada 4 kuadran kehidupan manusia, ya seperti itu ya. Jadi saya pindah ini. Jadi yang dari employee pindah
ke self employee, ya seperti itu. Jadi saya berusaha pindah ke sana dan memulai usaha pada saat itu ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu, mungkin sebelum saya mengarah ke sana, perkenalkan lebih dulu bahwa saya lahir di Kota Medan, SD di Kota Medan, SMP-nya di Kota Medan, SMA-nya saya di Bandung, terus kuliahnya di Jogja, terus S2-nya di Jogja, terus pindah ke Samarinda, saya ngambil lagi S1 di Samarinda, terus S2-nya 2 kali saya ambil di Samarinda, jadi saya punya gelar 3 S2. Senang jadi belajar ada di Jogja, ya betul. Sampai sekarang juga saya masih belajar. Ya seperti itu. Itu perjalanan pendidikan yang saya miliki seperti itu. Terus sampai di sini saya melihat proses membangun usaha saya hingga tahun 2000 saya mulai hingga tahun 2019 saya melihat ada sesuatu yang sudah saya dapatkan di Kota Samarinda. Ada sesuatu, maksudnya untuk masalah yang urusan perut saya udah terlepas dari itu, ya seperti itu. Tapi begitu naibnya saya, kalau tidak saya bisa bantu pemikiran kepada Samarinda untuk kita bangun, itu ininya. Sehingga pada saat itu saya masuk di 2019, saya ikut terjun ke dunia politik dan ikut sebagai caleg untuk menyumbangkan pemikiran lah ya seperti itu. Pada saat saya mulai masuk terjun ke dunia politik, disitulah saya melihat kelihatannya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang harus kita bangun untuk Kota Samarinda. Memang ini belum maksimal, ini masih proses ya, karena kami baru 5 tahun, jadi 2019, sekarang prosesnya berjalan 2023-2024 selesai ya seperti itu. Pemikiran-pemikiran yang kita sumbangkan itu masih cukup belum signifikan, belum artinya belum menyerap semua masyarakat karena saya masih fokus kepada Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tapi 5 tahun perjalanan 5 tahun ke depan yang kita jalankan saat sekarang ini ada banyak yang sudah terjadi perubahan. Suatu contoh kalau misalnya mungkin banyak yang terjadi yang kita bantu untuk aspirasi itu untuk pembangunan jalan khususnya di daerah Purwodadi, daerah Lempake, di daerah kalau misalnya mungkin kita lihat Batu Cermin, itu cukup Utara, Samarinda Utara ya seperti itu, termasuk di Sungai Pinang hanya sebagian ya seperti itu. Ini saya mikir ini ternyata masih banyak yang belum bisa saya lengkapi untuk masyarakat, artinya belum saya penuhin. Pada saat kita reses biasanya kan kita selalu mendengar kita mendengar bagaimana keluhan-keluhan mereka, bagaimana apa yang mereka inginkan untuk kesejahteraan, ya seperti itu. Ada masyarakat yang seperti itu, tapi ada juga masyarakat yang 5 tahun ini ternyata pesta-pesta untuk untuk mereka mendapatkan sesuatu. Itu ada juga yang masyarakat seperti itu. Jadi mereka tidak memikirkan yang namanya lingkungannya, bagaimana kesejahteraannya, tapi dia hanya memikirkan bagaimana individualis, ya seperti itu. Sehingga di situ banyak praktek uang yang berlaku, ya seperti itu. Itu kita hindahkan, artinya ya silakan saja kalau itu pilihan mereka seperti itu. Tapi yang kita sudah laksanakan sekarang ada satu atau beberapa kampung atau RT yang kita sudah komitmen dan mereka sekarang sudah cukup terbangun. Nah, nanti bisa jalan. Ini bukan hanya sekedar apa yang saya sampaikan manis di mulut ya seperti itu. Tapi nanti bisa mungkin ke desa Purwodadi, di sana ada RT 10, RT 11, RT 12 itu semua sudah. Ya, yang lain ada beberapa titik yang belum kita laksanakan. Terus masuk ke RT 43 kita sudah melaksanakan, terus RT 06 kita sudah melaksanakan, ya seperti itu. Terus banyak juga support bantuan ke rumah-rumah ibadah yang kita support, kita bangun, ya seperti itu. Tapi ini juga belum maksimal ya yang kita lakukan. Ya, karena ternyata ada beberapa hambatan yang dari aspirasi kita itu yang kadang-kadang terhalang oleh eksekutif. Tapi itu nanti prodi yang selanjutnya lah kita akan berbicara lebih streng ya. Ini kita hanya pembukaan saja. Jadi ini pembukaannya seperti itu yang sudah kita laksanakan selama ini, termasuk drainase, jembatan dan sebagainya. Tiang-tiang listrik itu mungkin cukup banyak sekali yang kita sarankan untuk dibangun dan itu terwujud.
Wow, Itu berarti yang banyak sekali udah ya yang dilakukan meskipun rasanya itu masih sedikit gitu ya Bang. kalau saya sih merasa sangat masih sedikit dibanding mereka-mereka yang sudah 2 atau 3 periode ya kalau bisa mungkin ya, tapi ini adalah pengalaman awal bagaimana cara memaksimalkannya itu nanti ya. Saya berharap nanti ke depannya ya masyarakat bisa mencari tahu siapa yang dipilih, siapa yang betul-betul bisa memperjuangkan mereka. Iya. Nah, masih ingat nggak Bang, pertama kali apa hal yang Abang lakukan ketika ini udah menjadi anggota dewan ya? Yang pertama kali waktu terjun ke masyarakat ini apa yang dilakukan, masih ingat nggak? Pertama, saya langsung ya karena pada saat setelah selesai pelantikan, saya buat langsung yang namanya syukuran ya. Saya mengundang semua. Itu awal pertama. Saya mengundang semua tim yang mensupport baik yang mereka memilih dan tidak juga saya undang ya dalam suatu pertemuan lah di gedung seperti itu. Kita ucap syukuran. Setelah itu dalam proses berjalan waktu sudah ada yang namanya proses reses. Disitulah saya mulai mendengar. Kita mulai mendengar dan proses reses itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Artinya saya pikir ya udah kalau mereka dengarkan ini pasti akan terwujud gitu ya. Ternyata tidak seperti itu gitu. Agak ngotot juga harus ternyata. Jadi ngototnya itu bersama eksekutif karena berbagi-bagi roti tadi ya. Ya seperti itu, mereka juga punya kepentingan juga, kita juga punya kepentingan seperti itu. Kita membawa masyarakat kita, mereka juga membawa tujuan mereka ya seperti itu. Jadi sama-sama. Akhirnya berbagi. Seperti itu. Memang tidak semua apa yang hasil reses itu bisa terwujud, tapi minimal bisa kita wujudkan itu 40 sampai 60% lah. Sisanya masih PR nih. Masih janji ya, masih itu Bapak itu bagaimana segala macam. Tapi dengan proses perjalanan waktu ada pada saat pembahasan murni, setelah itu pindah ke perubahan, dari perubahan itu kita isi lagi yang kekurang. Tapi PR kita tambah lagi karena setelah itu kan ada reses lagi. Benar. Dalam 1 tahun kita ada reses 3 kali. Kalau misalnya mungkin 3 kali mereka masyarakat itu meminta yang macam-macam, artinya untuk kebutuhan kesejahteraan di lingkungannya. Maka itulah PR-PR kita. Itu sebenarnya. Nah, waktu pas terjun ke dunia politik itu keluarga gimana nih Bang? Kan awalnya tuh dia jadi dari employee nih ya. Betul. Ceritanya. Mereka begini, yang pertama yang tidak setuju adalah orang tua saya, mama saya. Sangat tidak setuju. Karena begini, pada saat saya di level posisi yang nyaman ya. Iya kan, ini nyaman ini, terus tiba-tiba saya mengundurkan diri. Ya seperti itu, mengundurkan keluar dari dari zona nyaman itu nyaman ya. saya kan seperti itu, keluar dari nyaman saya dan pindah ke politik. Politik itu bagaimana? Wow, pemikiran mereka macam-macam. Dan kebetulan orang tua saya, bapak saya itu seorang organisatoris lah. Memang ini beda dengan mama saya. Kalau mama saya ini memang dia tidak mau yang seperti itu. Jadi kalau beliau almarhum sekarang ayah saya, beliau itu memang mengajarkan selalu kamu harus bisa memberikan warna. Itu pesannya. Karena pada saat itu orang tua saya adalah pendiri, termasuk salah satu pendiri Marhenis di Sumatera Utara. Jadi kan kita tahu, saya pikir wah pasti saya orang tua saya kalau saya minta pasti akan dimasukkan ke partai dia kan seperti itu. Ternyata tidak. Saya tidak. Kalau mau berpolitik masuk ke yang nasionalis, religius, yang kamu bisa mewarnai. Itu gunanya kamu berpolitik. Jadi bukan yang lain. Saya pikir, saya marah pada saat itu. Wah, padahal saya tahu kedekatan beliau dengan pembesar yang merah ini ada di Kaltim. Saya tahu, bisa lah langsung rekomendasi, pasti saya enak gitu loh. Ternyata tidak. Nah, setelah saya tahu, 2012 beliau meninggal, 2019 saya duduk, sekarang saya baru ngerasain benar ya. Kalau enggak saya di sini saya tidak bisa mewarnai. Jadi memang terlambat saya mengerti. Maksudnya setelah dia tidak ada dulu, padahal dalam hati saya agak cukup kecewa pada saat itu. Ternyata tidak. Saya mohon maaf kepada orang tua saya, khususnya ayah saya yang menyarankan ternyata ini adalah yang terbaik buat saya. Gitu. Nah itu Pak. Tapi berarti setelah terjun ini keluarga udah mulai paham ya? Sangat paham, sekarang sangat paham dan mereka tahu bahwa kesibukan saya adalah khusus melayani masyarakat. Berarti sudah happy nih Bang? Sangat happy 5 sekarang. tahun. Sekarang udah perjalanan ini yang sekarang, jadi 3 tahun yang pertama ya, kalau misalnya mungkin ini baru keluarga itu, seluruh keluarga itu mensupport full, dan sekarang saya sangat betul-betul
betul-betul merasa nyaman lah ya. Iya, jadi plong ya mau kerja Plong, apapun di jadi Dewan seperti ini. itu ya. Terus bagaimana kedekatan kepada masyarakat, bagaimana kita hubungan dengan masyarakat dan sebagainya, itu baru saya rasakan sekarang di 2 tahun terakhir ini. Iya, baik, Gitu. baik. Nah, Sobatkom semua, ini seru banget ya. Ternyata kita mendengar perjalanan dari Bang Joni ini, bagaimana ketika awal mula memutuskan terjun ke dunia politik ini dari rasa apa ya, ke apa nih Bang? Keprihatinan. Ya, keprihatinan ya, seperti betul. itu ya, melihat Betul. wilayah yang sebenarnya memiliki banyak potensi. Iya. Tapi harus ada ya sosok yang bisa mendukung seperti itu ya Betul, Bang ya. betul. Nah, baiklah Sobatkom semua, kita akan kembali ngobrol-ngobrol bersama Bang Joni di segmen kedua, tetap di Parlementaria. Sobatkom, balik lagi di Parlementaria, persembahan Diskominfo Kaltim dan juga Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Nah, kalau tadi di segmen pertama kita udah ngobrol-ngobrol seputar profil mengenai Bang Joni ya, bagaimana beliau cerita lahir di Medan seperti itu ya Bang ya, kemudian berpindah ke Bandung dan sampai akhirnya di Samarinda dan menjadi anggota Dewan saat ini. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan-kegiatan Komisi 1 nih Bang ya. Sebagai anggota Komisi 1 nih, apa nih Bang yang sudah dilakukan dan juga mungkin akan dilakukan dari Komisi 1 sendiri ini? Baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi mitra Komisi 1 saya akan menjabarkan lebih dulu. Yang pertama, mitra Komisi 1 itu ada beberapa mitra ya. Kita pertama dengan perizinan, ya itu yang pertama. Terus ada Kesbangpol, ada Disduk Capil, ada Satpol PP, terus ada bagian hukum Kota Samarinda. Terus ada informasi. Informasi itu apa ya, Mbak? Kalau Diskominfo. Diskominfo. Terus di situ ada yang berikutnya, ada untuk masalah urusan ormas, BPKAD, yaitu juga mitra kita, pertanahan ya, seperti itu. Kalaupun sekarang sudah dilebur dengan PUPR. Baik, ada berapa hal sebenarnya. Kemarin yang pertama kami masuk saat kami berada di Komisi 1, yang pertama yang kita akan data adalah masalah aset Kota Samarinda ya. Jadi banyak sekali ternyata aset-aset Kota Samarinda ini yang tidak jelas kepemilikannya. Maksudnya begini, suatu contoh, misalnya mungkin saya anggota Dewan, pada saat jobnya wakil, itu kan punya yang namanya inventaris kendaraan ya, kendaraan mobil dan sebagainya. Sampai sekarang itu belum balik. Itu salah satunya. Nggak apa-apa, ini sebagai sorotan juga. Artinya begitu juga, ternyata bukan hanya di sini saja. Ternyata itu sudah sama juga ada di SKPD atau di OPD. Mereka yang sudah purna, mereka bawa, mereka seakan-akan apa ya, kalau bisa mungkin lupa untuk kembalikan. Seakan-akan itu haknya. Padahal dalam pernyataan itu tidak. Ya seperti itu. Jadi aset-aset ini memang ini milik masyarakat, bukan milik pribadi. Ya seperti itu. Ini adalah uang masyarakat yang seperti itu. Itu yang kita mulai data. Terus ada beberapa tempat juga seperti kelurahan-kelurahan yang belum memiliki kantor sendiri, masih sewa. Jadi saya pikir kalau selama ini kita kaya, masa sewa sih gitu. Benar. Akhirnya kita bagaimana mengupayakan saat sekarang ini, mungkin itu tahun yang pertama. Tahun ketiga dan keempat ini sudah mulai terwujud, termasuk inventaris kendaraan bermotor dari lurah. Kan kebanyakan dulu masih pakai motor ya. Iya benar. Nah, pada saat itu kita hearing dengan mereka, kita panggil semua apa keluhannya, dan kita dapatkan semua. Ternyata mereka butuh yang namanya kendaraan operasional, mobil ya, supaya pada saat undangan hujan itu mereka tidak kebasahan lah, masalah pakai mantel, pakai ponco, tiba-tiba basah dan sebagainya. Itu kita cukup inilah. Itu kita perjuangkan dan itu terwujud. Sekarang semua ya. Benar. Lurah, camat, semua udah pakai kendaraan. Ya seperti itu. Jadi semua pakai roda 4 nih sekarang. Udah nggak lagi roda 2. Roda 2 ya stop lah sementara, semua segala macam. Nanti kalau misalnya mungkin PAD Kota Samarinda ini semakin meningkat ya, kita perjuangkan lagi bagaimana mereka supaya pakai kendaraan roda 4. Itu salah satunya. Terus yang agak miris memang masalah perubahan di sistem pada saat SPPT, masalah tanah kan. Samarinda ini
agak betul-betul krusial masalah tanah ya. SPPT dengan IMTN. Kalau SPPT dulu memang prosesnya cepat. Ada plus dan minus. Pada saat kita mengurus SPPT pada saat dulu belum ada IMTN, itu mungkin prosesnya 2-3 hari selesai. Tapi dampaknya itu banyak yang tumpang tindih. Ya, banyak yang segala macam lah, surat-surat itu beredar banyak lah, semua segala macam. Itu banyak ya seperti itu. Dirubahlah dengan IMTN. Itu zamannya IMTN ini terjadi perubahan perda itu pada saat pemilihan 2019. Perda nomor 61 kalau nggak salah, ya seperti itu. Itu terjadi perubahan seperti itu. Yang dikhawatirkan masyarakat ini terlalu lama, karena cukup lama. Tapi sebenarnya sebaiknya memang tanah itu harus diundangkan dulu, supaya masyarakat yang merasa bahwa itu tanahnya mau dibuat surat, itu supaya komplain kan seperti itu. Itu benar sebenarnya. Tapi masyarakat kita kan udah terbiasa dengan cepat. Ya semuanya mau cepat dan sebagainya. Akhirnya terus ada juga yang menyampaikan kepada kami bahwa Pak, yang sekarang surat yang sekarang ini nggak bisa digadikan. Dari dulu memang undang-undang agraria tidak memperbolehkan SPPT itu digadikan gitu ya. Tapi ada beberapa bank pemerintah yang mau nerima itu gitu loh. Ini kadang-kadang ya kita ya mungkin mereka juga tidak salah. Artinya ya kita membantu kok ini supaya usaha mereka bisa jalan. Ya UMKM ini bisa bangkit dan sebagainya. Nggak salah juga seperti itu. Ini pertanyaannya, pada saat IMTN ini berada, di situ tertulis ini tidak boleh dipergadikan, sehingga ini surat IMTN ini tidak bisa masuk ke bank. Jadi masalah kan seperti segala macam. Terus banyak yang merasa itu tidak nyaman. Kalau misalnya saya mau menjual cepat nggak bisa Pak dan sebagainya dan sebagainya. Panjang sekali ininya. Sehingga saat ini sekarang akan kita kembali kaji IMTN ini apa efektif apa tidak. IMTN itu izin membuka tanah ini ya negara ya. Ini berlaku baru hanya Balikpapan dan Kota Samarinda. Sementara Samarinda ini sekarang masih fase lagi perubahan. Perubahan itu seperti ini. Kita akan kaji kembali apakah masukan ini tetap dipertahankan atau kita rubah itu klausal-klausal yang ada di dalam aturan itu seperti itu. Jadi ini yang kita ini. Tapi mohon sabar, ini saya belum bisa jawab sekarang karena memang belum ada perubahan yang signifikan. Nanti setelah dikutuk nanti kita akan sampaikan. Ya seperti itu. Terus untuk masalah-masalah yang lain yang selama ini yang tentunya dengan di Dukcapil ya, kita mendapat peringkat yang terbaik lah. Di Dukcapil itu mendapat peringkat yang terbaik dalam pelayanan dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi yang kita temukan sekarang namanya apa ya, kalau uang-uang yang berseliweran yang di belakang itu sudah calo-calo gitu ya Pak? Betul, udah kita yang minimkan. Artinya ini kita monitor sebagai pengawas dari kinerja pemerintah, ya kita bisa memonitor itu dan tidak ada lagi keluhan masyarakat yang menyatakan, oh Pak ini ngurus ini harus bayar ini, susah ngurus dan ini, sebagainya. Itu tidak, semuanya serba cepat. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang tahapan itu yang sudah kita lewati. Terus yang hubungannya dengan yang lain, kalau kita lihat BPKAD-nya juga sudah jalan baik. Terus yang satu mungkin masih PR buat saya, masalah perizinan ya. Karena saya lihat porsinya reklama kita ini kan cukup banyak ya. Di Kota Samarinda. Kurang lebih ada 4.000 papan reklame. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, 4.000. Tapi pemasukannya itu tidak signifikan untuk PAD Kota Samarinda. Ini PR kami juga, makanya saya bilang ini PR-nya masih panjang nih. Ya seperti itu. 4.000 ini rata-rata kalau bisa mungkin dikatakan itu nggak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh pendapatan asli daerah di Bapendanya sendiri. Begitu juga kalau misalnya mungkin ada semacam baliho dan sebagainya, itu kan per tahun harus bayar pajak seperti itu. Tapi ini kenyataan tidak seperti itu. Ini masih PR. Pertanyaannya kenapa kok bisa kayak gitu ya Pak ya? Saya belum bisa jawab secara gamblang karena apakah ini ada oknum, apakah ini ada sistem atau apa yang ini. Jadi ini juga sebagai PR kita lah ke depan. Nah seperti itu. Wow, jadi itu beberapa hal yang sudah dilakukan ya? Betul. Ya. Yang akan dilakukannya lagi? Apa nih Bang? Tentunya kalau misalnya mungkin ngelihat perspektif ke depan ya, artinya kalau seperti yang hubungannya dengan kita, semua regulasi yang ada kan ada di kita. Maksudnya mitra Komisi 1 dan Komisi 1 itu khususnya untuk aturan. Samarinda ini butuh memang aturan yang betul-betul ditegakkan. Ya seperti itu.
suatu contoh. Ada perda yang namanya perda dilarang merokok. Ya seperti itu. Kita saja tidak komitmen dalam ruangan ini. Dalam ruangan maksudnya ruangan di DPRD, masih banyak mereka sudah ngetok ini. Kalaupun pengetokan itu sebelum 2019 ya seperti itu. Sudah diketok. Tapi komitmennya di ruangan aja masih ngerokok. Padahal mereka yang buat aturan. Nah, maksud saya, kalau perda ini seperti itu saja produknya, gimana masyarakat mau ngikutin? Yeah. Dan tentunya harus diberikan contoh kan, ada pemimpinnya dulu, ya seperti itu. Kalau pemimpinnya tidak ngerokok, boleh ngerokok, tapi di tempat-tempat tertentu. Kan memang kita siapkan memang, ada tempat-tempat tertentu seperti itu. Ya, seperti itu harus diikutin. Jangan semaunya juga seperti itu. Ah itu. Karena bahkan ada jokes aturan dibuat untuk dilanggar gitu bang. Ini yang kadang-kadang ini kan? Ini ya betul. Kalau misalnya kayak itu. Jadi kalau misalnya banyak yang menyatakan gitu, aturan itu memang untuk dilanggar katanya seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu jangan aja buat aturannya seperti itu. Bikin capek-capek ya bang ya? Bikin capek semua segala macam ya seperti itu. Jadi mungkin Mbak juga tahu siapa yang suka merokok dan sebagainya. Pas saya dari dulu memang tidak merokok, tapi bukan anti rokok. Siapa ngerokok silakan aja mas segala macam. Tapi harus tahu, ya itu salah satu contoh lah. Jadi regulasi-regulasi yang ada di sekarang, khususnya perda-perda ini banyak sekali. Sama seperti perdanya Anjal, anak jalanan ya. Nah, kita karena ibanya kita memberi, padahal itu salah. Itu salah semua segala macam. Di traffic light kita lihat banyak, ada Anjal, ada yang ngamen dan sebagainya. Kalau memang kita sudah komitmen, ya udah putuskan tidak. Bukan kemanusiaan. Harus disisihkan kemanusiaan. Ini kan aturan ya seperti itu. Itu maksud saya. Jadi kalau ini semua bisa ditegakkan, saya yakin kita akan jauh lebih baik dari Balikpapan. Tapi harus komitmen sama ya. Ya seperti itu. Ya tapi bahkan banyak juga orang-orang kadang misalnya mengenai ini ya yang pengemis-pengemis yang di jalan jualan itu bahkan bilangnya ya udah kalau misalnya nggak mau dikasih ya harus ini dinasnya harus menanggulangi gitu. Tapi kan selama ini pada kenyataannya ya sisi kemanusiaan kita ya pasti tergerak untuk memberi gitu loh bang. Jadi gini, ya kan? Iya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kami hearing dengan Satpol. Kami sudah sering sekali mengamankan Pak mereka untuk tertib ya. Seperti itu. Itu karena instruksi. Dan mereka adalah penegak perda ya, Satpol PP. Seperti itu. Mereka amankan, diserahkan ke dinas sosial. Dinas sosial tuh nggak punya dananya Mbak. Sehingga mereka harus mengeluarkan lagi. Ini yang selalu. Nah, terus ada musimannya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat. Ada musiman. Pada saat musim-musim tertentu, mereka akan banyak tiba-tiba. Ternyata ini di koordinasi. Iya, koordinir. Ya seperti itu. Sehingga kalau hal yang seperti ini, saya mengimbau untuk masyarakat Kota Samarinda, jangan pernah memberi. Singkirkan dulu rasa kemanusiaan. Agar aturan kita ini bisa kita tegakkan di Kota Samarinda. Iya benar. Ini menyisihkan sedikit sisi kemanusiaan kita ya bang ya. Tapi ini memang harus dari kita sendiri kalau ingin memang membuat Kota Samarinda ini bebas dari yang seperti itu ya bang ya. Betul. Nah kalau misalnya ini ngobrolin tentang berbagai kegiatan dari Komisi 1. Nah kalau misalnya dari Partai Demokrat sendiri nih, apa yang ingin didorong teman-teman dari Partai Demokrat nih tentunya untuk masyarakat di Samarinda pastinya nih. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang lebih menarik lagi nih, ya seperti itu. Ada 10 program yang namanya program dari Pak Wali Kota kita. Kalaupun kami bukan di luar dari, tapi apa yang beliau lakukan yang baik, saya katakan baik. Kalau tidak baik, saya kritisi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya teman-teman melihat tulisan saya mungkin agak lebih ekstrim ya, karena saya mengkritisi. Saya tidak anti dengan pribadinya, tapi saya sayang. Karena sebagai pemimpin itu harus mau tahu dan mau dikritik ya seperti itu. Pertama, ada yang namanya program Probebaya. Ya Probebaya ya. Probebaya ini sudah berjalan. Ya 3 tahun ini sudah berjalan. Cukup baik menurut penilaian. Tapi menurut beberapa yang saya dapatkan dari RT-RT tertentu itu tidak baik. Kenapa? Probebaya ini kita masih Kota Samarinda itu ternyata masih ada yang namanya tingkat stunting masyarakat itu masih tinggi. Benar. Ya, di situ ada 20% untuk kesehatan ya seperti itu. 20% untuk kesehatan, 10% untuk pendidikan ya seperti itu. 20% untuk kesehatan ini ternyata di pojok-pojok sana. Apalagi di wilayah saya Berambai ya seperti itu. Itu masih banyak yang mendapatkan gizi buruk. Gimana dia mau pemikiran yang maksimal, sekolah yang baik?
Kalau gizinya, asupan gizinya ke tubuh aja kurang baik. Ya seperti itu. Sehingga janganlah daerahnya diperindah saja. Kalau misalnya mungkin lewat Lempake, Mbak malam-malam lewat Lempake saja. Itu banyak sekali lampunya cantik sekali, segala macam. Lokasinya cantik seperti itu. Tapi masyarakat Kropos, kenapa saya katakan Kropos? Masih banyak yang gizi buruk. Lebih bagus itu dialihkan dulu ke gizi lah. Mempercantik itu nanti setelah sehat, kan gitu ya. Ini pandangan saya. Jadi kalau misalnya mungkin ini, ya disehatin dulu nih masyarakatnya. Dikuatin dulu, jangan dia sampai kekurangan gizi, jangan sampai kekurangan makan dan sebagainya. Gimana nggak kekurangan makan? Selama ini misalnya mungkin daerah Muang dan sebagainya, itu produksi dengan pertanian dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada lagi, Mbak. Gimana mau semua tambang ilegal sudah masuk sama segala macam. Sekarang sudah berhenti, pada saat hujan mereka mengalami dan segala macam. Kalau dulu katanya setiap rumah itu rata-rata yang petani, itu bisa 6-10 juta per bulan dari hasil itu aja. Tapi diiming-imingin dengan pengusaha, mereka mendapatkan besar pertama, tapi setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya bulanan. Akhirnya dampaknya kepada asupan gizi yang kurang. Nah seperti itu. Ya, jadi saya memberikan masukan sebaiknya itu diperhatikan lebih dulu. Ya masuknya ke sana dulu. Jadi jangan mengarah kepada keindahan. Keindahan itu nanti. Kalau yang kedua misalnya mungkin masuk ke banjir, saya sangat setuju. Karena memang ini untuk kebutuhan masyarakat banyak ya seperti itu. Dan ini tidak bisa terpola hanya satu titik saja. Ini semua. Kolaborasinya harus semua. Ya seperti itu. Jadi kalau banjir difokuskan, saya betul-betul mengacungkan jempol buat Pak Wali Kota. Ya seperti itu. Kalau memang itu banjirnya, titik-titik banjir itu kita selesaikan dan kita amankan. Ya, seperti itu. Karena memang kalau urusan SDM memang harus diperkuat dulu ya Bang ya. Karena Betul. SDM yang kuat dan sehat ini juga bisa menjadikan kota kita ini luar biasa ya, menjadi pusat peradaban sesuai dengan apa yang diinginkan Wali Kota nih. Betul. Iya ya. Nah ini Bang ngomong-ngomong sedikit nih ya, karena di tahun depan ini kan kita mau masuk di tahun politik. Nah sebagai ini juga mendapat informasi saya adalah Abang ini salah satu pendorong Gen Z untuk aktif dan juga menggunakan hak pilih di pemilihan umum nanti. Nah boleh dong Bang ini silakan untuk Gen Z kita semua ini ya memasuki tahun politik dan juga untuk pemilihan umum nanti seperti apa pesan-pesan dari Bang Joni? Ya, makasih Mbak. Ini saya dengan semangat sekali nih kalau bisa mungkin udah berbicara Gen Z. Ya, jangan mereka ternodai dengan pikiran-pikiran yang selama ini terbuai dengan iming-iming uang. Ya, cari tahu siapa yang akan sebagai wakil kalian di legislatif. Ya, terus sekarang dengan adanya media, kalian bisa mencari rekam jejak orang tersebut. Bukan hanya janji manis, tapi bukti yang utama. Ya, seperti itu. Jadi, jangan teriming-iming dengan uang, bahwa, dengan cara-cara seperti ini, kalian terima, itu akan mengotori, khususnya Kota Samarinda ke depannya. Ya, saya menyarankan untuk cari yang benar, cari yang betul-betul kalian yakinin, agar kita bisa bangun Kota Samarinda menjadi jauh yang lebih baik untuk menyambut IKN yang akan datang. Wah, seperti itu. Iya luar biasa. Ya. Berarti nanti mau maju lagi nih Bang? Siap. Ya siap. Ya, mohon doanya. Iya. Ya, buat semua kalian. Ya seperti itu. Ya, terima kasih Bang Joni. Sebenarnya saya ini pengen ngobrol lagi dengan Bang Joni Boleh. karena banyak hal-hal yang masih saya ingin tanyakan. Cuman durasi, jadi kita harus akhiri sampai di sini ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah ngobrol-ngobrol mengenai Abang sendiri tadi profilnya ya, dan juga beberapa kegiatan yang juga sudah Bang Joni lakukan dari Komisi 1 dan juga beberapa rencana ke depan yang harus dilakukan ya. Dan mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan bisa terpilih lagi dan bisa memberikan luar biasa untuk masyarakat tentunya ya. Nah, dengan motivasi Bang Joni ini bekerja bersama rakyat dan mengawal pembangunan di Kota Samarinda. Seperti itu ya Bang ya. Siap. Baik, terima kasih Sobatkom semua. Sampai di sini perjumpaan kita di Parlamentaria dan juga bersama Bang Joni tadi. Mudah-mudahan juga ini bisa memberikan inspirasi untuk Sobatkom semua, terutama nanti tadi Gen Z ya, untuk bisa ikut serta dalam pemilihan umum di Pesta Demokrasi di tahun 2024 dengan memilih yang tepat ya Bang ya. Siap. Ya, terima kasih. Sampai di sini saya Nicinta mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.